dengan NIM 220909061 dari Prodi Sosiologi. Nah, di video ini saya bertujuan membahas salah satu kasus pembangunan yang ada di Indonesia nih teman-teman, dengan perspektif dari sosiologi pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Rahman Malik Eksos Ensos. Nah, sebelum itu, apakah kalian ingat kasus pembangunan Indonesia yang memicu kontroversi yang dikarenakan terkait kontrak pertambangan PT Freeport McMoran milik Amerika Serikat yang dianggap merugikan Indonesia? Nah, salah satu poin kontroversialnya adalah bahwa pemerintah Indonesia hanya memiliki saham minoritas dalam proyek tersebut, sementara PT Freeport McMoran milik Amerika Serikat ini memiliki mayoritas saham. Nah, sampai situ aja penjelasannya. Sebelum kita lanjut pembahasan mengenai kasus tersebut, saya akan membahas kasus ini dengan perspektif teori sosiologi pembangunan yang berjudul Kontroversi Freeport Penguasaan Sumber Daya Alam Papua oleh Amerika dengan Perspektif Teori Sosiologi Sistem Dunia Immanuel Wallerstein. Mari kita bahas pembahasan. Baik, hai teman-teman. Kita mulai aja pembahasan salah satu kasus-kasus pembangunan yang ada di Indonesia nih teman-teman. Nah, jadi saya akan membahas kontroversi Freeport penguasaan sumber daya alam Papua oleh Amerika dengan perspektif teori sistem dunia Immanuel Wallerstein. Nah, jadi di pembahasan kali ini saya akan menghubungkannya atau mengaitkannya dengan perspektif teori sistem dunia Immanuel Wallerstein. Nah, tentu dalam kasus-kasus ini ada hal yang melatar belakangi kenapa kasus-kasus itu terjadi gitu. Nah, apa sih latar belakang dari kasus kontroversi Freeport penguasaan sumber daya alam Papua oleh Amerika Serikat ini? Nah, tentunya latar belakang atau penyebab terjadinya kontroversi ini adalah kita harus tahu dulu PT Freeport Indonesia ini awalnya merupakan sebuah perusahaan pertambangan emas dan tembaga yang didirikan pada tahun 1967 nih. Nah, pertambangan ini terletak di Kabupaten Mimika, Papua, Indonesia. Nah, pada awalnya Freeport McMoran, perusahaan asal Amerika Serikat ini bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mengelola tambang tersebut. Kontroversi ini muncul terkait kontrak pertambangan yang dianggap merugikan Indonesia. Seiring berjalan waktu, PT Freeport Indonesia dengan Freeport McMoran ini bekerja sama, jadi munculnya terkait kontrak pertambangan yang dianggap merugikan Indonesia nih teman-teman. Nah, salah satu poin kontroversialnya adalah bahwa pemerintah Indonesia hanya memiliki saham minoritas dalam proyek tersebut. Sementara Freeport McMoran milik Amerika Serikat ini memiliki mayoritas saham. Selain itu, ada kritik terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan di wilayah Papua di Mimika tersebut, seperti pencemaran air dan deforestasi. Nah, selanjutnya apa sih analisa dan dampak dari kasus Freeport Indonesia yang menyebabkan munculnya terkait kritik dan kontroversi Freeport ini? Nah, adapun poin-poin dampak dari kasus Freeport Indonesia ini adalah yang pertama, kekuasaan dan eksploitasi yang memicu kesenjangan pendapatan di Indonesia. Nah, poin pertama ini dijelaskan bahwa tambang Grasberg di Papua Mimika, Indonesia dikelola oleh Freeport Indonesia, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh konglomerat pertambangan Amerika, Freeport McMoran ini menghasilkan banyak uang dari tambang Grasberg nih, karena merupakan salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun tambang memiliki kekayaan yang sangat besar, kemiskinan ketimpangan tetap ada di masyarakat lokal. Nah, dari sini kita sudah nampak bahwasannya Amerika Serikat ini memanfaatkan atau mengeksploitasi masyarakat Papua yang ada di sana nih teman-teman. Padahal kan itu sumber daya alam Indonesia sendiri, tetapi karena dikuasai oleh asing, jadi
menyebabkan eksploitasi yang memicu kesenjangan pendapatan Indonesia. Nah, pada poin kedua itu ada kerusakan lingkungan. Nah, seperti yang saya jelaskan di latar belakang tadi, ini terjadi deforestasi, teman-teman. Nah, kegiatan pertambangan ini seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk deforestasi, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem lokal, terutama pada Provinsi Papua di Mimika. Ini menjadi sumber konflik dengan masyarakat setempat yang merasakan dampak negatifnya. Terus ada poin ketiga, yaitu ketidaksetaraan sosial. Nah, kita juga sudah tahu bahwa Provinsi Papua itu merupakan provinsi yang kalau bisa dibilang pinggiran ya, atau periferi. Nah, Provinsi Papua ini pokoknya selalu dibedakan dari provinsi-provinsi di luar Papua tersebut. Banyak dari segala aspek Provinsi Papua ini dibedakan, kayak seperti masalah pendidikan, yang dimana jika mereka ingin masuk ke sebuah universitas atau sebuah sekolah pendidikan, nilai mereka itu seringkali dibedakan. Kalau misalnya pada provinsi umumnya di Indonesia ini rata-rata nilai itu 70 atau 80-an. Tetapi di Papua itu dibedakan. Rata-rata nilai dari Papua itu 60 sampai 65. Nah, dari situ sudah nampak ketidaksetaraan sosial ya, teman-teman. Dan ada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di wilayah sekitar tambang. Nah, meskipun ada manfaat ekonomi, terdapat ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan manfaat antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat setempat. Nah, ini juga membuat masyarakat sekitar menjadi masyarakat marginal ya, atau masyarakat yang terpinggirkan. Nah, poin keempat itu adalah konflik sosial. Nah, di mana ketegangan dengan masyarakat setempat pertambangan Freeport telah menyebabkan konflik dengan masyarakat setempat terkait dengan klaim tanah, kerusakan lingkungan, dan hak-hak masyarakat adat nih. Nah, sebelum kita mengaitkan kasus ini dengan teori sistem dunia, ada baiknya kita mengenal teori sistem dunia yang dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein, teman-teman. Nah, perlu kita ketahui bahwa Immanuel Wallerstein ini lahir di Amerika Serikat pada tahun 1930 di New York, Amerika Serikat. Nah, dia merupakan teoritis strukturalis atau globalis dengan dasar pemikiran dari Marx. Nah, ia juga mengemukakan struktur ekonomi global yang menjelaskan mengenai posisi negara-negara dalam struktur kapitalisme global. Negara-negara yang ditempatkan dalam 3 kelas negara, yaitu adalah pertama itu ada core, yaitu ada negara inti. Nah, negara core atau negara inti ini seperti Amerika, atau periferi, negara pinggiran. Ini juga bisa dibilang sebagai kayak negara-negara benua Afrika, negara-negara Asia, beberapa negara Asia, dan semi periferi, semi pinggiran. Kita sebut saja mungkin negara-negara Australia nih. Nah, teori sistem dunia ini Wallerstein melihat ada relasi yang bersifat kapitalistik dalam hubungan antar negara-negara menjadi teori. Nah, sistem dunia ini menjelaskan bahwa dulu ketika sebelum konsep-konsep negara, pernah ada satu kesatuan kekuatan yang berbasis pada kerajaan-kerajaan. Nah, kemudian sistem penguasaan tersebut berubah seiring perkembangan zaman dan merubah konsep kekuasaan kerajaan menjadi sistem kapitalisme. Nah, sistem dunia yang ada sekarang ini adalah kapitalisme global. Saya akan menjelaskan kelompok-kelompok negara itu ya. Kata Wallerstein, dunia ini tergabung dalam sebuah sistem hubungan dunia yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada negara-negara yang masuk dalam kelompok negara itu, yaitu yang core, inti, semi periferi atau semi pinggiran, yaitu periferi, pinggiran. Nah, jadi ada beberapa konsep kunci dari kelompok negara-negara tersebut, yaitu yang dimana kita lihat pada gambar di PPT tersebut, yaitu
Kalau misalnya negara inti ini adalah negara maju yang kaya, dan semi periferi adalah negara semi industrialis, yang negara pinggiran ini adalah negara miskin yang bergantung pada negara-negara inti. Nah, kita masuk pada pembahasan kasus-kasus tersebut yang akan kita kaitkan pada teori sistem dunia Immanuel Wallerstein. Nah, pandangan apa sih teori sistem dunia ini terkait kasus Freeport Indonesia? Nah, yang pertama itu ada pandangan pertama bahwa perusahaan multinasional seperti Freeport-McMoRan yang beroperasi dalam sistem kapitalis sangat bertanggung jawab atas berkembangnya ketimpangan pendapatan di Indonesia. Nah, dari seiring berjalannya waktu bekerja sama dengan Freeport-McMoRan milik Amerika Serikat ini malah tidak menguntungkan Indonesia. Jadi malah membuat Indonesia ini memiliki ketimpangan pada pendapatan di negaranya sendiri. Nah, yang kedua itu ada negara Amerika, merupakan negara core inti, di mana sifat negara inti ini, ya, di mana kebanyakan sifat negara inti ini seringkali mengeksploitasi negara-negara yang ada di pinggiran yang kaya akan sumber daya alam. Nah, ini sama contohnya dengan Amerika dan Indonesia nih teman-teman. Nah, khususnya di provinsi Papua, ya, di mana Papua itu sangat kaya akan sumber daya alam, tetapi karena kedatangan Freeport-McMoRan ini, jadi membuat mereka terkena dampaknya. Mereka dieksploitasi oleh negara-negara Amerika ini. Nah, sama halnya pada kasus ini, di mana Amerika mendapat pembagian saham lebih banyak daripada Indonesia yang memiliki hak sah atas tambang Grasberg yang secara keseluruhan sumber daya alam emas, tembaga, perak ini merupakan hak sah kepemilikan Indonesia. Ini juga ada bentuk-bentuk terkait kasus-kasus tersebut, yaitu pertama ini kaitan sistem dunia ini berpendapat bahwa pekerja dan sumber daya selalu dieksploitasi dalam sistem kapitalis. Dan yang kedua, perusahaan dapat memperoleh keuntungan besar dari eksploitasi sumber daya sambil memberikan sedikit manfaat bagi penduduk lokal. Nah, jadi kayak kita yang punya sumber daya alam, tapi karena negara ke negara inti ini selalu punya maksud dan tujuan gitu untuk mengeksploitasi dan membuat Indonesia memiliki ketimpangan pendapatan ekonomi. Dan terus yang ketiganya adalah tenaga kerja lokal dieksploitasi, menekankan dinamika kekuasaan sistem kapitalis nih. Nah, yang seringkali menghasilkan kondisi kerja yang eksploitatif. Ketika datang Freeport Indonesia, karyawan harus berurusan dengan kondisi kerja yang buruk dan gaji yang rendah. Sementara keuntungan perusahaan sangat besar. Saya juga melihat ada kasus-kasus lain selain kepemilikan saham ini, yaitu banyaknya karyawan-karyawan yang terkena PHK sampai mereka tuh demo besar-besaran demi hak-hak mereka. Nah, terus yang keempat ini ada ketimpangan pendapatan memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi sudut pandang sistem dunia yang menekankan fakta bahwa dampak ketimpangan pendapatan ini tidak terbatas pada dampak moneter. Nah, masyarakat lokal Indonesia ini jadi terpinggirkan akibat pemusatan kekayaan dan kekuasaan di tangan perusahaan multinasional PT Freeport-McMoRan milik Amerika Serikat ini, teman-teman, yang ada pada gilirannya memperjarah kemiskinan dan ketergantungan. Sekian pembahasan materi kita kali ini, yang dimana pembahasan kita ini terkait kontroversi Freeport penguasaan sumber daya alam Papua oleh Amerika dengan perspektif dari sistem dunia Immanuel Wallerstein. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Jahanut Fiasmamura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembahasan kita mengenai salah satu kasus tersebut, pasti muncul pertanyaan kan teman-teman, seperti udah bertahun-tahun tambang ini digeruk oleh asing dan kita cuma punya secuil kepemilikan. Apakah kekayaan tambang Grasberg ini balik untuk kesejahteraan kita?
Nah, pendiri bangsa kita juga pernah bilang bahwa kekayaan alam Indonesia hakikatnya harus dipergunakan untuk kesejahteraan kita. Dan ini jugalah yang telah kita lakukan sebagai bangsa Indonesia. Setelah hampir setengah abad dikuasai Amerika, Gasberg dengan bangga akan kembali dikelola oleh kita Indonesia di bawah induk perusahaan tambang negara yaitu Inalum. Nah, ini juga merupakan sebuah langkah yang sangat besar untuk menjaga harta karun kita untuk terus memajukan bangsa Indonesia dan seterusnya. Saya Jahanut Fiasi Mamura dari Prodi Sosiologi Universitas Sumatera Utara. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.